Di sini super effortless, kalian mau bukanya kayak gini doang, kayak gini doang, kayak gini doang. Nah, itu semua aman. Tok gitu. Oke, HP lipat atau foldable smartphone adalah smartphone dengan teknologi tercanggih saat ini memangnya. Cuma, beberapa tahun terakhir tuh gue ngerasa kayaknya perkembangannya udah cukup stagnan ya. Karena kan udah beberapa, 3-4 tahun mungkin ya. Sampai akhirnya gue decide untuk pindah dari HP lipat ke HP yang kecil-kecil. Karena berat, karena ya banyak alasan lah. Tetapi smartphone yang gue pegang ini bisa dibilang ngasih secercah harapan kalau smartphone lipat itu masih punya nyawa ya. Dan bikin gue sendiri jadi antusias lagi pakainya. Ini dia Vivo X Fold 3 Pro. Oke, jadi kalau belum pada tahu, Vivo itu punya lini smartphone lipat ya. Dulu tuh gue pernah nyicipin pertama, sempat dipamerin di Indonesia beberapa tahun lalu, cuma kayaknya nggak jadi dijual. Jadi ini bisa dibilang perdana Vivo bakal ngejual resmi smartphone foldable mereka di Indonesia. Karena ini pun juga udah dirakit di Indonesia ya, nanti kita cek di unboxingnya. Nah, nanti eksklusif sale-nya itu bakalan ada di Blibli mulai dari tanggal 12 Juni ini. Dan promonya juga banyak banget ya, ada free benefit sampai 11 jutaan loh. Kalian bisa dapetin ada TWS Vivo 3i, ada UEFA merch ya, hingga 12 bulan screen protection senilai 10 juta rupiah. Nah, masih banyak lagi promo-promo Blibli, mulai dari cashback bank pastinya, ada cicilan juga 0% up to 12 bulan bebas biaya admin 0 rupiah, dan ada juga bundling XL khusus buat si pembelian Vivo X Series ya, 1400 GB buat 12 bulan yang juga dapetin diskon 80% dari harga normal. Sekali lagi khusus buat Vivo X Series launch di Blibli ini, jadi langsung aja cek link paling pertama yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, kita quick unboxing dulu. Pertama, kalau kalian boxnya ini kurang lebih mirip sama box-box yang X series lainnya ya. Dan kalau kita cek ini variannya yang 16, 5, 12 GB ya. Satu varian ini aja dan warnanya black. Nah, ini juga udah dirakit di Indonesia seperti kalian bisa lihat di belakangnya dan ada spesifikasinya. Kalau kalian pengen cek silahkan di post aja. Langsung aja kita cek ke dalam boxnya dan kita langsung nemuin HP-nya. Kita pinggirin dulu sebentar dan kita cek lagi ke dalam. Masih ada kabel dan juga chargernya ya. Jadi kalian dapat charger yang lumayan gede, 100 watt flash charge untuk yang si Vivo X Fold 3 Pro ini. Dan sisanya kalian dapetin booklet, ada SIM ejector, dan sebenarnya ini kayaknya dapat case-nya, tapi mungkin ini karena ini prototype ya, masih engineering sample, jadi belum ada, tapi katanya bakalan nyusul. Dan ini dia untuk HP-nya, di belakangnya ada 3 tulisan ya, untuk tutorial jangan lepaskan sendiri, pelapisan pelindung di layar utama, jangan menekan layar dengan benda tajam, dan sedikit lipatan dan suara saat melipat adalah hal yang normal ya, udah standar sih sebenarnya ya buat HP lipat saat ini. Oke, sekarang kita hidupin dan kita setup dulu. Oke guys, gue udah pakai Vivo X Fold 3 Pro ini kurang lebih mau seminggu lah. Dan pas awal-awal gue pegang tuh jujur, gue langsung kaget. Pertama adalah bobotnya. Ini ringan banget cuy buat sebuah HP lipat yang tergolong gede bentuknya ya. Ini bisa dibilang kayak HP lipat paling enteng kali yang gue pernah pegang sendiri. Kedua, ini tuh juga tipis banget. HP lipat yang paling tipis yang pernah gue pegang, walaupun katanya ada yang lebih tipis lagi ya. Dan yang ketiga adalah engselnya, ini tuh rapet ya. Dan bisa dibuka di angle mana aja, bisa berhenti di mana aja ya. Hardware-nya ini next level banget sih kerasanya. Padahal si Vivo X Fold 3 Pro ini kalau dibandingin sama kompetitor yang ada di Indonesia, ini tuh bisa dibilang yang paling gede ukurannya. Gue nggak pegang yang unit yang lainnya sekarang ya, karena udah gue jual. Cuma kalau di compare dimensi lewat GSM Arena nih, jelas Vivo X Fold 3 Pro ini paling gede, tapi bisa dibilang paling enteng juga. Memang secara angka tuh bedanya tipis ya, tapi karena dimensi si HP ini gede, dia tuh bikin distribusi bobotnya itu lebih luas kali ya. Jadi berasanya pas dipegang lebih ringan dibandingin yang lain. Bahkan dibandingin sama iPhone yang gua bawa sehari-hari, ini kerasa bobotnya lebih ringan. Terutama iPhone-nya kalau pakai case, ini kan nggak pakai case ya. Intinya bobotnya HP ini tuh berkesan banget buat gua, enteng banget kayak HP biasa, nggak kayak HP lipat. Nah, karena dimensinya yang gede tadi, HP ini juga dapat layar yang gede ya dibandingin sama yang lain. Nah, kalau kita cek layar depan, aka cover display-nya, ini ukurannya 6,53 inci dan layar dalamnya itu 8 inci. Dan di sini kalian bisa lihat tabel perbandingan sama kompetitornya yang ada di Indonesia. Yes, ini paling gede. Keduanya pakai panel AMOLED ya, LTPO AMOLED, yang keduanya bisa sampai 1 Hz, jadi super efisien. Oke, kita bahas ke layar depannya dulu aja ya. Layarnya ini secara rasio itu 21:9, jadi memang rada ceper kayak
film bioskop kayak gitu ya. Dan menurut gua sendiri ini tuh layar yang perfect buat one-handed use dan juga masih oke buat dua tangan sekalipun. Jadi kayak bisa dibilang sweet spot kali ya. Nah, kalau di Samsung itu kan dia cover displaynya memang didesain untuk satu tangan ya, one-handed use only. Tapi ya mungkin namanya manusia kan orang udah kebiasaan pakai HP dua tangan ya biar lebih cepet pakai dua tangan gitu. Jadinya banyak yang kurang cocok sama layar kurusnya si Samsung Z Fold. Nah, di sini gue ngerasa langsung nyetel aja gitu ya. One-handed use enak, dua tangan juga oke. Jadi Samsung ya ini harus dicontoh nih. Nah, kualitas layarnya pun juga gue acungin jempol. Ini terang banget luar dalam. Klaimnya sih bisa sampai 4500 nits. Cuma gue nggak ada ukurnya dan gue kurang tahu juga sih panelnya buatan brand apa. Tapi kalau di bagian dalam ini gue ngeliat ada nemuin sensor cahaya yang di beberapa angle tuh kayak layarnya si Fold 5 gitu ya. Kayak ada lubang kecil gitu. Tapi memang ini kameranya selfie-nya masih di bagian kanan atas ya tompelnya ya. Jadi ya mungkin beda sedikit lah. Nah, di kedua layarnya pun juga udah ada on-screen fingerprint ya. Yang mana nih kenceng maksimal cuy. Gila, mantep banget. Jadi nggak ada cahaya-cahaya juga karena pakai ultrasonic. Ya, ini on-screen fingerprint terkencang yang pernah gua pegang. Dan catatan juga, sekali kalian daftar fingerprint di layar depan, itu di layar dalam juga udah otomatis kedaftar. Jadi nggak harus dua kali. Nah, overall dari segi build quality harus gua acungin jempol. Ini engselnya udah rapet ya, dan katanya pun ini engselnya terbuat dari carbon fiber. Makanya dia ringan tapi tetap kuat kan. Carbon fiber kan dipakai buat kayak F1, buat kayak pesawat luar angkasa gitu-gitu. Nah, kekuatan engselnya tadi juga bisa ngebuka di angle manapun, dan ini yang jadi kelemahan dari beberapa brand HP lain yang mana cuma bisa dibuka di beberapa angle aja ya, kayak 90 derajat atau 180 derajat. Di sini super effortless, kalian mau bukanya kayak gini doang, kayak gini doang, kayak gini doang. Nah, itu semua aman ya, dan ini juga ringan sih masih gitu. Nah, material yang dipakai di sini juga nggak kaleng-kaleng. Untuk kaca depan dia pakai armor glass yang katanya drop resistance-nya itu 11 kali lebih kuat. Dan untuk bodi belakang dia pakai armor back yang ngasih 15 kali untuk impact resistance-nya. Udah IPX8 water resistant, jadi aman kalau kena air tapi nggak boleh kena debu, terutama di bagian engselnya ini ya. Dan ada terakhir satu sentuhan manis dari Vivo yang sebenarnya udah jarang tapi di-include di sini adalah si silent switch ini, yang mana tactility-nya empuk dan ya fungsional buat kalian cepet silent HP gitu ya. Nah, satu hal yang perlu dicatat adalah nggak tersedianya case tadi pas gua unboxing, tapi memang mungkin ini HP masih sampel atau prototype di Indonesia aja. Dan ini jujur bikin gua agak ngeri-ngeri ya pas pakainya ya. Namanya kan HP mahal dan gua sempet jatuhin sekali, tapi bekasnya sih nggak kelihatan. Sedikit lah, setitik gitu gua pernah jatuhin. Dan ya katanya sih case-nya bakal menyusul. Nanti gua akan share kalau ada update, dan screen protector-nya sendiri ini udah ada sih, jadi aman untuk layar luar dan dalam. Dan kalau kalian tadi beli pas zaman pre-sale-nya, dia dapat protection nilai 10 juta rupiah. Lumayan banget. Oke, kita beralih ke sektor kamera. Nah, secara garis besar kalau gua lihat sih spesifikasinya ini kayaknya mirip sama Vivo X100 ya, yang mana udah dibahas sama Daniel, dia juga bahas detail soal kamera. Jadi kalian cek aja di sana. Cuma kalau gua run through, ini 50 megapiksel VCS True Color main kamera, 64 megapiksel Zeiss telephoto kamera 3X, dan 50 megapiksel ultra wide angle kamera. Ditambah juga ada Vivo V3 chip yang fungsinya untuk meningkatkan kualitas foto dan video, terutama di bagian portraitnya. Hype kamera Vivo, terutama di X100 series tuh, ini di luar negeri itu bener-bener wah banget, dan kolaborasinya sama Zeiss, terutama itu bikin Zeiss Optics dan juga City Star Coating menghasilkan kamera yang mantep banget dan kerasa banget profesionalnya. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini hasil jepretan gua. Overall sharpness-nya ini oke banget, tone warnanya natural, dan yang bikin gua agak surprise sebenarnya tuh bini gua sampai bilang ini kameranya tuh bagus loh ya jepretannya ya. Dan bini gua tuh sebelumnya nggak pernah bilang kalau smartphone Android yang gua tes buat foto itu kameranya bagus gitu. Jadi ya kalian bisa nilai sendiri aja. Oke, itu kamera selfie, ini modul luar dalamnya juga kayaknya sama ya, 32 megapiksel f2.4 sama, tapi kalau gua tes sih kualitasnya lebih oke yang di luar, yang di cover displaynya dibandingin yang dalam. Tapi ya bedanya tipis-tipis banget sih, nggak kayak kamera under screen yang kualitasnya jauh gitu ya. Cuma memang fitur utama dari HP foldable ya kerennya kalian bisa foto pakai kamera utama di layar depannya. Nah, ini awalnya itu gua agak bingung gimana cara aktifinnya, tapi ternyata opsinya itu baru nongol pas kita hidupin di mode selfie. Oke, ini dia untuk kualitas kamera dari Vivo X Fold 3 Pro. Ya, ini di resolusi 4K tapi dia bisa sampai 8K. Dan yang gue suka adalah sekarang itu udah ada pilihan-pilihannya nih. Kita bisa 2X,
bisa 3x. Nah 3x nya dia ganti lensa ya, dan bisa terakhir ke 6x, dan ini lagi posisinya matahari tuh, terang banget, jadi dia menyesuaikan exposure-nya ya, dan kestabilannya juga oke nih. Gue sambil lari udah ada OIS pastinya. Dan ya untuk ultra wide color shiftingnya nggak terlalu kerasa sih ya tuh, jadi udah cukup konsisten, so that's good. Kita pindah ke kamera selfie. Oke, ini dia untuk kamera selfie di layar depan ya. Dan ini resolusinya sayangnya cuma bisa di 1080p 30 fps doang ya, tapi dari segi lebarnya sih udah oke. Dan sebenarnya yang menarik itu kalau kita pakai HP ini ya, karena dia HP lipat ya, karena bisa pakai kamera belakang sih buat ngerekam video gitu, jadi bisa lebih bagus kualitasnya. Dan ya ini sekalian gue bandingin sebelah sama untuk kamera yang layar dalam ya, kamera selfie juga. Kalian bisa lihat perbandingannya, kayaknya yang depan itu lebih bagus sih dibandingin yang dalam. Oke, lanjut kita bahas ke bagian performance-nya. Nah, HP ini pakai chipset Snapdragon 8 Gen 3 yang so far performance-nya top banget, nggak usah ditanyain. 8 Gen 3 udah bisa dibilang yang gua demen banget saat ini, karena dia salah satu yang paling efisien, ya hemat banget baterainya dari HP-HP yang udah gua tes tadi. Oke, baterai. Nah, ini baterainya tuh title-nya equivalent 5700 mAh Blue Volt Battery yang terdiri dari dua modul. Jadi ada satu di sisi kanan, satu di sisi kiri ya. Tapi sebenarnya kalau rated capacity-nya tuh di 5500 mAh. Cuma mungkin ini kayaknya teknologi baru ya, karena ya tipis banget guys, tipis banget buat kapasitas baterai 5000 lebih ya. Itu kapasitas yang gede banget, bahkan buat standar HP yang gede kayak gini. Ini paling gede di antara HP lain ya, HP lipat yang lain. Gue sendiri mungkin selama seminggu baru 3 kali ngecas lah. Jadi bisa dibilang ini 2-day battery life cuy. Chargingnya udah support 100 watt flash charge yang mana bisa full dalam waktu 42 menit. Jadi salut sih, HP tipis gini bisa pakai baterai gede, dan tanda kalau space di HP lipat ini bisa banget dimaksimalin sama Vivo. Display bagus, kamera bagus, baterai gede, dan komplit lah dari segi hardware. Nah, gimana soal softwarenya? Nah, Vivo X Fold 3 Pro ini pakai skin Vantage OS 14 berbasis Android 14, yang mana kalau di gua bisa deskripsikan it does the job, yaitu bisa melakukan yang gua mau. Memang walaupun tampilannya secara overall standar, nggak flashy banget, nggak yang gua favoritin banget, tapi secara fungsi harus gua bilang ya udah cukup lengkap, walaupun ada beberapa memang masih butuh improvement. Misalnya untuk docking sendiri yang di layar dalam, itu entah kenapa settingan awalnya kita kayak mesti aktifin gitu ya, baru dia ada dockingnya gitu. Kalau nggak, ini nggak ada nih docking yang di bagian bawahnya. Dan itu penting banget sebenarnya buat multitasking. Nah, untuk multitasking sendiri layar dalamnya bisa buka sampai 3 aplikasi sekaligus, jadi 2 full kiri kanan dan 1 floating. Nah, kemudian dengan engsel layar yang fleksibel tadi, kita juga bisa aktifin beberapa mode dari HP ini. Ada namanya Flex Mode hingga 10 Mode. Yang gue bisa bilang cukup smart juga karena ada fitur namanya Smart Screen Shift. Yaitu kayak semacam gesture atau gerakan yang bisa tahu kalau kita tuh lagi mau pindah ke layar cover screen-nya. Nah, satu yang gue temuin belum optimal adalah ini dia, always on display-nya. Yang mana dia cuma bisa nampilin notifikasi dari 4 aplikasi aja secara maksimal. Jadi pilihannya cukup terbatas, dan harusnya ya ini bisa di-upgrade lah lewat software. Jadi semoga Vivo bisa improve hal-hal detail, hal-hal kecil kayak gini yang sebenarnya buat experience user itu kepake banget. Nah, gue sendiri penasaran nih sama OS barunya Vivo, karena denger-denger kan di negara asalnya itu dia udah pakai OS yang namanya Origin OS. Ya, yang kalau gue nonton itu di video-videonya review luar negeri bilang secara fitur kelihatannya dia lebih integrated ya, dan lebih modern juga dibandingin sama Vantage OS. So, semoga kedepannya bisa masuk update-nya ke Indonesia. Oke guys, I think itu aja Vivo X Fold 3 Pro. Kesimpulan gue tuh HP ini secara hardware selevel di atas sama yang ada di pasaran saat ini. HP-nya ringan kayak smartphone biasa, layarnya gede luar dalam ya, dengan cover screen yang juga masih cocok buat one-handed use, kameranya jos gandos, performanya mantep, dan baterainya badak. HP ini tuh nunjukin potensi sebenarnya dari HP lipat ya. Kalau HP lipat itu nggak perlu kompromi, bisa dapat semua yang terbaik itu dengan ukuran yang
pas, bobot yang pas, nggak harus berat banget. Cuma memang dari segi software aja yang perlu diimprove, dan harapannya nanti Origin OS-nya Vivo bisa jadi improvement yang signifikan buat software dari ya Vivo secara keseluruhan. Oke, dari segi harga sendiri, jujur gue belum tahu resminya berapa, tapi kalau dicek di harga luar ya mungkin sekitar 25 jutaan ke atas ya, yang mana masih setara dengan kompetitor. Bocorannya sih kayaknya 26999. Nanti gua komen aja, detail lengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi beserta link menuju ke TKP, karena Vivo X Fold 3 Pro ini rilis eksklusifnya cuma di Blibli aja. Oke guys, thank you semua buat yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian ada pertanyaan lagi boleh banget di komen aja di bawah, kita diskusi di sana. Kalau kalian suka videonya dikasih jempol, jangan lupa juga subscribe ke Besirotek, dan itu aja. Nama gue Malvin. Thank you so much for watching, and I'll see you guys on the next video. Ciao. Ini bunyi lipetannya juga enak. Stock gitu, bulat gitu, satisfying.